Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Munawaroh dari kelas HKI 3F. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum perkawinan di Maroko, yaitu peran wali dan kebebasan mempelai wanita dan mahar perkawinan di Maroko. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama yaitu peran wali dan kebebasan mempelai wanita. Peran wali dalam pernikahan dipandang oleh ulama madhab secara berbeda. Dalam kitab Al-Mabsut ditulis, menurut Abu Hanifah, perkawinan tanpa wali atau menikahkan diri sendiri atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sepupu atau tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sepupu, wali berhak membatalkan atau mempunyai hak ikrar. Sementara menurut Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sepupu dan tidak boleh kalau tidak sepupu. Wali hanya menjadi rukun dalam pernikahan anak kecil, orang gila, dan idiot saja. Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali menurut Abu Hanifah adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah juz 2 ayat 230, 232, dan ayat 240, bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita hinna, yang berarti akad tersebut menjadi hak mereka. Islam sangat menghargai hak asasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk hak menentukan pasangan hidup sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syariah. Baik, materi yang kedua yaitu mahar perkawinan di Maroko. Kadar mahar perkawinan di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini penting agar bisa dijadikan bahan perbandingan bagi umat Islam di dunia. Antara lain yaitu A. Yordania mewakili negara wilayah Asia Barat. Di dalam Undang-Undang Yordania nomor 61 tahun 1976, masalah mahar dibahas dalam pembahasan tersendiri, yaitu pada bagian ke-8 yang memuat 21 pasal 44 sampai pasal 65. Dalam pasal ini, pembahasan tentang mahar dilakukan secara rinci, namun sebelum itu, masalah mahar juga disinggung pada bagian atau aturan-aturan yang berhubungan dengan perkawinan dan di dalamnya memuat masalah mahar, nafkah, dan hak untuk saling mewarisi. Yang B. Mewakili negara wilayah Asia Barat. Dalam Undang-Undang Syria nomor 34 tahun 1975, masalah mahar menjadi sub pembahasan sendiri. Bagian 1 dari bab keempat dengan judul Akibat perkawinan, pasal 53 sampai pasal 64. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang status mahar wajib diberikan oleh suami berdasarkan akad yang sah, baik disebutkan secara khusus pada waktu akad nikah atau tidak. Demikian juga dalam undang-undang tersebut ditetapkan tidak ada jumlah minimal dan maksimal mahar. Yang C yaitu Pakistan mewakili negara wilayah Asia Selatan. Menurut undang-undang yang berlaku di negara Pakistan, dalam pasal 3 dinyatakan bahwa jumlah maksimal mahar adalah Rp5.000. Selanjutnya, dalam pasal 4 dijelaskan bahwa hadiah atau kado yang boleh diberikan tidak lebih dari Rp1.000, dan para penjabat negara tidak boleh menerima hadiah atau kado untuk perkawinannya atau perkawinan anaknya, laki-laki atau perempuan yang pemberiannya berhubungan dengan jabatannya. Yang D. Indonesia mewakili wilayah Asia Tenggara. Dalam perundang-undangan Indonesia, masalah mahar diatur dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu pada bab kelima
yaitu pasal 30 sampai pasal 38. Masalah mahar jika disinggung dalam bab ke-1 dalam ketentuan umum pasal 1D. Isi dari pasal ini nikah pada bab ke-4 tentang rukun dan syarat perkawinan. Ditegaskan bahwa mahar tidak menjadi rukun nikah atau perkawinan. Kemudian ditetapkan asas mahar adalah sederhana dan mudah. Selanjutnya ditegaskan pula kepemilikan mahar adalah menjadi hak milik istri. Yang terakhir yaitu Maroko, mewakili negara wilayah Afrika Utara. Di Maroko, undang-undang yang mengatur tentang hukum keluarga di mana secara khusus mengatur mahar dan bab tersendiri, yaitu bab keempat pasal 16 sampai pasal 24. Pembahasan diawali dengan definisi apa yang dapat menjadi mahar dan ketentuan dengan definisi apa yang dapat menjadi mahar dan ketentuan umum tentang mahar. Tentang definisi mahar disebutkan bahwa mahar adalah uang yang diberikan oleh suami untuk menunjukkan keinginannya melaksanakan akad nikah untuk membangun keluarga dan memperkuat landasan kasih sayang antara suami dan istri. Yang dapat menjadi mahar adalah segala sesuatu yang sah menjadi objek hak dan tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.